Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Waalaikumsalam. senang sekali rasanya ngobrol podcast bareng kali ini kembali akan menggali sebuah sejarah, sebuah motivasi dan perjalanan arti pengabdian dari seseorang yang saat ini sudah bersama kita. Kita sapa langsung dengan Pak Sukaryadi SE. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Budi. Luar biasa. Ini apa ya namanya? Lama sekali sebenarnya kita itu sering berkomunikasi, cuma untuk diskusi panjang ini kayaknya baru kali ini. Ya, baru kali ini. Ya. Pemirsa, seperti diketahui, beliau adalah orang yang pertama kali menggagas sebuah persatuan di Kabupaten Cirebon yang pada akhirnya memberikan warna berbeda, yaitu berdirinya Forum Komunikasi Kubu Cirebon. Cirebon, FKKC. ya. Jadi pada waktu itu FKKC walaupun bukan unsur politik jadi kekuatan politik ya. Betul. Itulah hebatnya. Tapi kita jangan ke FKKC dulu pemirsa, karena kita pengen tahu perjalanan dari seorang Sukaryadi SE ini. Bagaimana beliau memiliki sebuah pandangan hidup yang sampai saat ini dikobarkan dalam semangat perjuangannya menghadirkan harapan perubahan di Kabupaten Cirebon ini. Dan ada yang kelewat nih. Beliau pernah menjadi ketua. Ya, ketua dari Persatuan Pedagang Pasar. Pedagang Pasar Kalimantan Timur. Jadi ini Ketua Persatuan Pedagang Kalimantan Timur. Baik, Pak. Bisa diceritakan itu? Jadi kan Dodi, pada waktu saya keluar SMU 89, saya sempat berdagang sekoteng di Jakarta. Terus 91 saya merantau ke Kalimantan. Singkatnya tahun 2000 saya terpilih jadi ketua pasar Kalimantan Timur. Nah, karena waktu itu pasar Kalimantan Timur kerjasama dengan Pemda. Dan saya pada waktu itu rapat dan disaksikan oleh camat dan lain-lain. Nah, saya terpilih di tahun 2000. Terus tahun 2003 pilihan kembali dan saya terpilih kembali. Terus 2006 saya pilihan lagi karena masa baktinya 3 tahun. Dan alhamdulillah saya jadi ketua pasar terpilih kembali. 3 kali jadi ketua pasar Kalimantan Timur. Nah, di 2007 saya mencalonkan diri jadi kubu Desa Kejuden. Dari 91 kemudian tahun 2000 sampai 3 kali menjabat. Jadi berarti kan sebuah kepercayaan yang didasari pada kinerja tentunya. Insya Allah. Nah, baik Pak Sukaryadi. Ketika pada waktu masih menjadi ketua pedagang pasar itu ya, berarti kan balik lagi ke Cirebon tahun 2007 dan ketika mencalonkan itu ya? Ya. Mencalonkan saya hanya waktu 1 bulan 20 hari. Untuk masa sosialisasi itu. Luar biasa. Ya, nah ini pemirsa. Semua tidak serta-merta. Tidak ada dalam bagian hidup kita seperti kita menonton sulap atau adegannya Pak Tarno. Karena keterpilihan Pak Sukaryadi ketika mencalonkan pada 2007 ini karena beliau sudah melaksanakan komunikasi sosial yang baik. Ya Pak ya? Ya. Nah, karena nggak mungkin kalau komunikasi sosialnya tidak baik dengan waktu hanya 1 bulan setengah. Ya, betul. Jadi kalau boleh saya ceritakan dulu. Pada waktu saya masih muda itu, saya merasa dilahirkan dari seorang kepala desa, seorang kubu, bapak saya Pak Kukur ini, jabatan juga sampai 30 tahun. Dan ini saya punya tanggung jawab karena saya dilahirkan dari kepercayaan masyarakat Kejuden terhadap diri saya. Maka pada waktu saya masih bujangan, masih sekolah, segala sesuatu persoalan Kejuden yang kaitannya dengan anak muda, saya selalu di depan. Dan saya nggak mau anak muda Kejuden seolah-olah dimusuhi atau dicelakai atau di hal-hal yang merugikan masyarakat Kejuden, tetap saya nggak terima. Karena saya masih punya rasa tanggung jawab sebagai orang yang dilahirkan oleh kepercayaan masyarakat Kejuden. Luar biasa. Jadi pas waktu pulang dari Kalimantan pulang ke Cirebon, kepercayaan masyarakat tinggi.
Iya. Dan itu alhamdulillah, dan ini juga menjadikan satu gambaran agar masyarakat juga paham bahwa proses demokrasi yang ada di Kejuran pada waktu itu betul-betul bisa menjadi suri tauladan contoh. Contohnya apa? Walaupun satu keluarga tetapi tetap harmonis. Terpilih tetap harmonis, rukun. Bahkan pilihan yang kedua di 2019 kemarin, Pak Mustafa Akil menyampaikan ke waktu pembekalanku di Hotel Grandia, dia menyampaikan bahwa menjadikan contoh demokrasi yang luar biasa dalam tempo 3 hari, pilkades tetap rukun dan menghargai proses yang ada, kemenangan dari 4 paslon, yang menang hanya 1 orang, tapi 4 paslon itu hadir semua dan rukun semua, harmonis semua. Ini pemirsa, salah satu contoh yang bisa jadikan kita bagian dari alam demokrasi kekinian ini, perlu diketahui pemirsa, Desa Kejudan ini adalah masuk di Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Nah, begini Pak Sukaryadi, ada sesuatu yang menggelitik hati saya ya. Ketika selesai dari jabatan kubu, Pak Sukaryadi itu kalau tidak salah memegang salah satu partai ya. Ya, Nasdem. Ya, boleh dong cerita sedikit. Jadi gini, sebetulnya kerinduan saya untuk menjabat kubu itu tinggi, untuk bisa 2 periode terpilih kembali. Tetapi karena kakak saya pengen nyalon lagi jadi kubu, ya saya mengalah. Dan posisi itu, jujur, Antoni, saya tadinya tidak percaya kepada lembaga DPRD. Karena saya selama berjuang di DPR, di forum kubu, saya kan mendirikan forum kubu pada waktu itu, penggabungan antara FKKB dan FKKT, dan jadilah forum kubu komunikasi kubu Cirebon, FKKC, dan di situ perjuangan roh desanya betul-betul saya gaungkan. Tetapi DPRD tidak ada yang peduli dan tidak ada yang memberikan spot perjuangan tentang desa, tentang sambung lidah masyarakat terhadap para kubu yang menyampaikan langsung ke DPRD. Dan di sini saya sebenarnya krisis kepercayaan terhadap para anggota DPRD. Tetapi karena posisi waktu itu barangkali sudah menjadi suratan takdir Allah bahwa saya harus tampil masuk di lembaga yang tidak saya sukai, dan di situ menjadikan pembuktian saya juga nanti. Dan saya apa-apa di dalam momen ini saya ceritakan apa adanya. Karena saya pengen ada satu perubahan agar masyarakat juga tahu persis dan jangan sampai dibodohi oleh para kandidat-kandidat yang hanya pengen jabatan tapi bukan pengabdian. Ya. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi masyarakat pun, saya yakin lah masyarakat sudah semakin cerdas ya. Mereka sudah semakin selektif, semakin bisa melihat calon mana yang bisa menjadikan perwakilan untuk suara mereka. Nah, ada yang menarik. Kala itu FKKC ini yang katakanlah tidak terlalu dipandang ya oleh DPRD. Nah, tapi justru itu yang membuat sebuah kekuatan FKKC itu begitu solid. Kalau saya lihat. Nah, kalau untuk FKKC sekarang, apakah kesolidan itu masih terasa ketika pertama kali didirikan oleh Pak Sukaryadi? Jadi pada waktu itu FKKC dalam posisi saya sebagai ketuanya, pimpinan para kubu pada waktu itu, memang ada pemerataan pembangunan yang menurut saya timpang. Maka saya harus memperjuangkan lewat wadah yang lebih tinggi, yang tingkat nasional ada para di Nusantara, yang menggaungkan terkait dengan undang-undang desa, dan alhamdulillah berjuang bersama. Yang dulu hanya mengolah uang 30 juta sampai tinggi-tingginya 100 juta, tetapi pada waktu pergerakan kita dengan teman-teman kubu dan membuat semangat motivasi kubu tinggi karena ingin agar desa mendapatkan 1 miliar. Pada waktu itu kan kemungkinan sangat kecil sekali, tipis sekali, karena di pusat mengatakan bahwa nggak ada uang, di Jakarta nggak ada uang, presiden juga mengatakan begitu, dan dianggap bahwa ini tidak mungkin. Tetapi dengan gerakan-gerakan dan semangat perjuangan yang luar biasa, akhirnya sampai menjebol gerbang DPR RI dan akhirnya berhasil diketok palu. Singkat ceritanya, salah undang-undang desa dan desa mendapatkan minimal 10% dari blok, dan itu sangat diharapkan oleh pemerintah desa se-Indonesia. Dan ini 1 miliar saat ini sudah diangkat lebih dari 1 miliar. Bahkan setiap desa sudah diangkat 18, 17, karena ada sumber masukan uang dari pusat, dari provinsi, kabupaten, dan PAD desa. Jadi sebetulnya saat ini tinggal pemerintah desanya bagaimana mengemasnya
untuk agar dana yang masuk ke desa itu bisa pro rakyat dan bekerja sama kolaborasi dengan anggota dewan yang aktif. Jadi sebetulnya kalau bisa ini tercipta, ini sangat luar biasa. Tapi kan susah karena para anggota dewan, ya mohon maaf Bang Rudi, tadi kaitannya sampai saya masuk di parlemen dan saya memilih Partai Nasdem, terangkat partai yang membuat suatu langkah perubahan dan partai yang baru dan restorasinya juga sangat digaungkan. Ini kan harapan saya sebagai orang yang menggebu-gebu berjuang untuk masyarakat, saya coba masuk ke Partai Nasdem dan saya dicalonkan dan alhamdulillah saya terpilih. Saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon di 2014, terus saya alhamdulillah 2015 jadi ketua partai. Di sini saya menggaungkan kaitan beasiswa, menggaungkan kaitan bantuan traktor dan lain-lain. Ini sangat luar biasa. Buat pribadi saya, tetapi di mata publik tidak kelihatan gaungnya. Karena hanya sebagian anggota dewan yang bisa melakukan itu. Ya, saya berani mengatakan ini apa adanya karena bukan sebatas saya itu mengada-ngada atau omdo, tapi ini fakta. Berapa ribu beasiswa yang disalurkan di Kabupaten Cirebon lewat Partai Nasdem, lewat Sukaryadi melalui rekomendasinya mengusulkan kepada tingkat pusat. Dan berapa traktor roda 2, 101 traktor roda 2. Roda 4-nya hampir 24 traktor roda 4. Terus pompa air, terus bantuan biskuit gratis, bantuan biskuit anak-anak, biskuit buat ibu hamil, biskuit buat anak sekolah, itu luar biasa. Tetapi di mata publik tetap nggak kelihatan. Beda pada waktu saya jadi kubu, saya dapat penghargaan sebagai desa terbaik kabupaten. Dan 2 kali saya dapat penghargaan itu. Terus dapat juga penghargaan Karang Taruna terbaik di tingkat Jawa Barat ketiga. Ini kan luar biasa. Kelihatan menonjolnya bahwa saya kelihatan betul-betul prestasinya ada. Tapi di gedung dewan nggak ada. Bahkan keprihatinan saya, kok dari sekian banyak dewan begini cara kerjanya. Jadi di sini yang menggetuk hati saya harus tampil lagi dan saya harus berani tampil untuk beda dengan yang lain. Ya, tentunya semangat itu pun tinggal melanjutkan. Karena kan semuanya Pak Sukaryadi ini sudah melakukan. Saya rasa kita pun semua setuju, Pak. Bagaimana kita mendorong para anggota dewan ini bisa bekerja dengan harapan, sesuai dengan harapan. Tapi nanti jangan dijawab dulu Pak Sukaryadi karena ada yang mau lewat setelah ini. Kita akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana, kita saksikan yang satu ini. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, pegang erat-erat. Sebelum mengecek sampai berkeringan kita, pertanyaannya apa mau sebutkan Mbak Eva? Yang warna abu-abu itu presiden dan wakil presiden, yang warna kuning itu DPR RI, yang warna merah DPD RI. Tapi yang provinsi
Biru. Yang warna biru itu DPRD provinsi. Yang warna hijau DPRD kabupaten atau kota. Aplaus tangan-tangan. Itulah pemirsa beberapa rangkaian dari kegiatan yang dilakukan Pak Sukaryadi. Tentunya bukan kegiatan dari Gedung Dewan, karena yang beliau lakukan ini adalah bagaimana menyapa orang-orang yang selama ini mendukungnya dan selama ini orang-orang yang diperjuangkannya. Kita saksikan tadi pemirsa beberapa kegiatan yang beliau lakukan. Pak Sukaryadi, ini ada yang menarik nih. Berangkat dari ketua pedagang pasar, kemudian menjadi kubu atau menjadi kepala desa, kemudian menjadi anggota dewan, menjadi ketua partai politik, yaitu Partai Nasdem kala itu ya, dan kini kembali untuk mengabdi. Ada sesuatu yang ingin Pak Sukaryadi buktikan, bahwa keberadaan Pak Sukaryadi ini untuk menghadirkan sebuah perubahan nyata adanya, dan memang ini sudah menjadi niatan untuk memberikan kemajuan untuk warga Depok dan sekitarnya, khususnya Kabupaten Cirebon. Boleh kita tahu nih Pak Sukaryadi, motivasi itu untuk pemirsa ketahui, menjadikan kita bersama bagaimana kita menghadirkan sebuah nilai perubahan itu untuk Kabupaten Cirebon. Ya, jadi Kang Budi, intinya demokrasi itu kan pengen melahirkan para pemimpin yang baik. Ya. Para wakil rakyat yang betul-betul peduli ke rakyat. Tapi sampai saat ini masih jauh dari harapan, dan saya tahu persis dan saya buktikan sekarang. Ya. Saya orang yang memang notabene mantan anggota dewan yang saat ini mencalonkan lagi. Mungkin bagi sebagian mencibir dengan langkah saya, karena saya sudah hampir 47 titik keliling di dapil 2, dan saya memberikan pencerahan terhadap masyarakat, baik cara memilih maupun cara memilih calon anggota dewan. Baik kertas suara, baik cara memilih figurnya, ini saya sampaikan karena di dapil 2 dibutuhkan 7 anggota dewan. 7 dari kursi anggota dewan ini direbutkan oleh kurang lebih 126. Tapi dari 126, saya setelah keliling, itu saya belum menemukan ada calon anggota dewan yang berani vulgar seperti saya. Iya. Ini kan sedih saya. Sedihnya bukan apa, kok calon anggota dewan kelihatannya hanya berpikir hari H, hanya berpikir membodohi rakyat dengan memberi uang. Iya. Ini kan menurut saya hal yang menurut saya ini tidak baik dilakukan, dan saya pengen ada suatu perubahan masyarakat berpikir memilih kandidat atau memilih figur calon anggota dewan itu benar-benar sudah mengenal, sudah teruji. Iya. Tapi sampai saat ini kan memprihatinkan. Proses tahapan pencalonan juga menurut saya, kelas calon anggota dewan sama kelas calon perangkat desa lebih berharga kelas perangkat desa. Karena perangkat desa ada seleksi, ada tahapan-tahapan, kayak semacam interview, yang harus dilalui. Ya. Tapi kalau calon anggota dewan dengan segala hormat, ada yang jadi pelengkap. Bahkan sekarang dibuktikan langsung di lapangan, anggota dewan nggak berani turun dengan masyarakat, ngobrol dengan masyarakat, berbau dengan masyarakat. Nah ini kan masyarakat jangan dibodohi dengan pola-pola nanti hari H oleh tim suksesnya dikasih uang. Iya. Yang mending kalau dikasih uangnya gede 1 juta, kasih uangnya nggak seberapa. Tetapi dia kayak seolah punya prinsip, kalau nanti sudah terpilih, sudah tidak ada tanggung jawab, sudah tinggal. Nah, ini yang mencederai. Ya, maka itu yang menumbuhkan saya semangat untuk tampil lagi, nyalon lagi jadi anggota dewan, memberikan pencerahan terhadap masyarakat, jangan dipilih orang-orang yang begitu. Maka saya berbicara, kalau memang ada anggota dewan yang sekarang aktif, baik, dan dia peduli ke rakyat, bantu rakyat, bela rakyat, dan tidak sombong, pilih kembali.
Tapi kalau 7 anggota dewan ini yang berdiri sekarang, yang duduk sekarang, kurang baik dan dia tidak peduli ke rakyat, tolong masih banyak calon lain dari 126 ini. Ini kan fair. Supaya masyarakat juga jangan dibodohi orang-orang anggota dewan yang seolah-olah dia mampu duitnya. Dan ini Dikebarin begitu aja. pilih kan. Dan ini kan pembodohan. Kapan akan rubahnya? Kalau sistem cara pemilihannya begini, dengan dibebaskannya money politik. Kenapa saya katakan dibebaskan money politik? Pada waktu H-3 kelihatannya begitu hari tenang, bukannya malahan jadi pada tenang malah pada berhambur uang. Ini kan problem yang skala nasional sebetulnya. Betul. Tapi tidak ada yang berani untuk memberikan satu perubahan atau memberikan wacana bahwa ini harus dilawan, ini harus ditentang. Karena apa? Ya kasihan. Demokrasi yang keluar uang miliaran, triliunan, nggak ada hasil. Kalau yang lahir hanya orang-orang yang menyakitkan rakyat. Ya saya berharap masyarakat cerdas. Masyarakat harus cerdas. Cerdasnya apa? Pilih figur yang memang sudah punya track record. Pilih figur yang memang sudah ada bukti. Jangan percaya kepada para tim sukses. Tim sukses hanya sebatas ingin menyukseskan dirinya. Tetapi dengan segala hormat, kalau sampai yang didukungnya itu menang, terus dia tidak peduli ke rakyat, tim sukses yang waktu tanggung jawab tidak, tinggal begitu saja. Maka di sini saya sengaja menggelorakan kampanye berapa kali titik. Saya sampai setiap pertemuan ada 300 orang, 200 orang, terus pendekatan. Masyarakat sebetulnya bukan berharap uang. Walaupun memang masyarakat semua juga butuh uang. Contohnya saya hanya memberikan mie 2 aja masyarakat sudah syukuran. Saya datang ke masyarakat, sosialisasi, anggaplah itu adalah kampanye, waktu kampanye yang sudah dibuka oleh KPU, dan saya lakukan. Dan di situ pertemuan ada 200, 300, saya hanya memberikan mie aja 2. Masyarakat, saya dengar dari besoknya ketemuan lagi dengan tim saya yang murni, orang yang tidak melihat uang, karena Sukaryadi notabene kata orang tidak punya modal, tidak punya uang, tapi alhamdulillah sampai saat ini saya masih percaya diri, masih pede, masih terus, dan saya harus seperti itu. Dan itu karena begini Pak Sukaryadi, ada salah satu ini beliau tokoh penting di Cirebon. Beliau pernah menyatakan begini, pemilu ini adalah pesta demokrasi. Dan jangan dicederai dengan hal-hal yang mengkerdilkan demokrasi. Jadikan pemilu ini sebagai investasi untuk di masa depan, bukan masa panen. Justru pemilu ini adalah masa menanam. Ini yang beliau saya cuplik. Mohon izin nih Dok, saya ambil salah satu statementnya. Karena kita harus berani. Selama ini, tapi kita sudah melihat beberapa masyarakat sudah cerdas. Siapapun yang akan sifatnya memberikan sesuatu, ini siap-siap saja anggap hanyut ke laut. Karena di masyarakat sudah mulai banyak. Dengan kecepatan informasi, dengan kemajuan teknologi, ini sebenarnya sudah banyak timbul. Khususnya generasi muda yang biasa menerima informasi. Nah, tinggal bagaimana kita ini meningkatkan kualitas demokrasi. Ya bicaranya mungkin kalau kita nasional itu sudah ada yang menanganinya. Bagaimana dengan Cirebon? Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Sukaryadi. Harus ada niat kita bersama untuk benar-benar nggak usah bicara maju lah. Kita bicara maju kalau sementara kita sendiri tidak membiarkan hal-hal yang menjadi bagian dari ketidakmajuan itu dipelihara. Oke, baik Pak Sukaryadi, ini sangat menarik. Bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah demokrasi yang berkualitas? Sementara cara-cara bisa kalau kan bisa katakan cara-cara purba halal saya tinggal ketemu orang, saya kasih uang, suruh pilih saya, gitu kan. Nah, sementara tidak terbangun. Sementara proses pemilu ini adalah bagian demokrasi. Bagaimana rakyat ini terwakilkan? Baik, Pak Sukaryadi, tentunya ini kan sebuah harapan bagi Pak Sukaryadi, harapan kita semua dan masyarakat yang sudah mulai melek. Bagaimana bisa menghasilkan
para anggota dewan yang sesuai dengan keinginan dan kemauan masyarakat. Kita tidak membutuhkan orang-orang yang bermodal besar tapi tidak pernah peduli dengan masyarakat. Menurut Pak Sukaryadi, untuk saat ini masyarakat harus seperti apa? Apa yang tadi kita sampaikan dengan Todi sangat tepat sekali. Dan saat ini masyarakat harus melakukan apa? Masyarakat harus punya sikap dan keberanian. Keberanian bahwa menolak uang itu lebih bagus. Tetapi kalau memang masyarakat juga mau nerima, dan itu tidak dosa. Terima, tapi yang penting jangan dibuka, simpen. Atau kalaupun ibaratnya dibuka, uang itu nilainya berapa-berapa. Yang penting kita memilih sosok wakil rakyat itu jangan berdasarkan uang. Kalau berdasarkan uang atau untuk kata kiai itu dosa. Apalagi dewan yang terpilihnya berdasarkan dia milih uang, terus dewan yang terpilihnya nggak baik, itu kan dosanya ikut juga. Berjamaah. Karena kita menjadikan ya. Beda dengan orang yang memilih sesuai hati. Oh, insya Allah ini Bismillah orang yang akan buat baik. Dan kalau yang dipilih itu baik, pahalanya juga akan mengalir. Dan taruhlah yang dipilih itu nggak benar, dia tidak ikut dosa. Karena pilihnya berdasarkan hati. Beda dengan orang memilih berdasarkan uang. Dan ini juga menjadi satu gambaran bahwa memilih seorang wakil rakyat dengan memilih seorang kubu itu beda. Kalau pimpinan kubu itu ada sekdes, ada bawahan. Tapi seorang wakil rakyat tidak bisa diwakilkan. Di parlemen tidak bisa diwakilkan. Kita harus menyampaikan apa yang menjadi amanat masyarakat terhadap wakil rakyat, penyambung lidah. Dan sekarang kalau anggota dewan tidak tahu track record-nya, calon anggota dewan yang mau dipilih tidak tahu silsilahnya, diajak ketemu aja nggak mau, diajak pidato aja nggak mau, diajak pembela ini juga nggak mau. Gimana nanti dia terpilih akan dekat dengan rakyat kalau sekarang aja nggak mau dekat dengan rakyat? Jangan-jangan nanti wakilnya sidang ini yang bagian yang tidur. Iya. Dan ini kan lucu. Saat ini kan Todi, lagi pada murah senyum. Para calon. Yang tadinya nggak biasa ngelakson terus. Yang tadinya nggak biasa royal. Ini kan nggak. Sekarang masyarakat butuh kandidat itu tampil. Masyarakat butuh kandidat itu bisa sapa warga. Tapi saat ini, subhanallah, Hamin 12, saya belum menemukan calon selain saya yang tampil di lapangan itu bisa ngimbangin gerakan saya. Itu nggak ada. Dia hanya kumpul dengan komunikasi yang membuka komunikasi dengan masyarakat langsung. Dialog ya. Dia berhitungnya pada ekonomi. Daripada ngasih masyarakat sekian ada pertemuan nanti aja hari-harinya aja. Jadi tidak dimanfaatkan bahwa ini adalah pencerdasan masyarakat. Masyarakat juga harus kenal, masyarakat juga harus tahu, dan kita harus belajar untuk mengabdi, belajar untuk jadi pelayan masyarakat. Kalau wakil rakyat kan pelayan, wakil rakyat kan siap-siap disuruh, kan yang lidah masyarakat. Dan ini kan penting kalau menurut saya. Biarlah banyak anggota dewan yang berpikir hanya 3 fungsi. Tapi kalau menurut saya, fungsi legislasi, pengawasan, menurut saya itu kan jauh dengan masyarakat. Tapi yang lebih penting, dengan pola pemilihan secara langsung dan bukan sistem tertutup, beda dengan sistem tertutup. Maka tugas partai. Tetapi kalau sistem terbuka begini adalah individu kita langsung. Maka kita memilih calon wakil rakyatnya harus hati-hati. Dan ini penting sekali. Apa kalau Todi biar intelek tetap suaranya satu buat kabupaten. Pak Sukaryadi mantan dewan tetap satu. Pak Bupati tetap punya satu suara. Presiden juga tetap satu suara. Kaya miskin tidak ada beda, tetap satu suara. Ini di posisi saat ini masyarakat betul-betul lagi diagung-agungkan, lagi luar biasa kan. Kan banyak bahasanya suara rakyat, suara Tuhan. Rakyat adalah tuanku. Kalau lagi musim pencalonan. Tapi kalau sudah terpilih pada lupa. Ini kan sedih ya. Sedangkan kalau di gedung dewan itu ada 50 anggota dewan di Kabupaten Cirebon. Taruh 5 yang baik, 45 yang jelek, tetap kelihatannya jelek semua. Dan tidak bisa ini. Ini kan harus betul-betul ada yang berani melakukan langkah-langkah ini. Berani melakukan sosialisasi ke masyarakat, berani melakukan pencerdasan masyarakat. Jangan mau dibodohi oleh para calon-calon. Ini kan pola sistem pembodohan terhadap masyarakat. Kalau saat ini tidak ada yang berani mendobrak. Dan yang paling berbahaya itu sudah dibohongi senang. Nah itu ini yang sedihnya. Ya contoh teman saya kan ada. Pak Sukaryadi latihan sama saya pengen jadi anggota dewan biar terpilih lagi. Gimana caranya sih? Mau calon kan bagi duit. Terus setelah terpilih tutup. Dibenci orang, saya bilang kamu rakyatnya baru benci, masa bodoh benci. Saya ngumpulin modal dulu katanya.
Terus mau pilihan datang lagi, kasih duit lagi, diakui lagi, dipilih lagi katanya. Oh gitu. Jadi dia sistemnya hanya itu. Maka masyarakat kalau yang saat ini anggota Dewan 4 tahun dia lupa dengan masyarakat, terus saat ini mau pemilihan dia datang lagi dan memberikan janji, sudahlah basi. Kalau menurut saya ganti yang baru. Carilah para calon anggota dewan yang sudah terbiasa Melayani rakyat. ya. Jadi tidak kaget ketika berhadapan untuk ngurusin, untuk mewakili suara para pemilihnya, nggak kaget. Banyak sekali hal yang sudah disampaikan oleh Pak Sukaryadi tadi, ketika sudah menjadi itu lupa. Itu berarti gagap secara politik. Jadi ketika para pemilihnya menyampaikan ingin diwakili suaranya, dia gagap. Nah, ini yang disebut dengan gagap politik. Nah, seharusnya kan lancar-lancar. Nah, insya Allah ini akan menjadi sebuah inspirasi. Bagaimana kita mencerdaskan masyarakat. Tuh. Sudah saatnya masyarakat itu bisa mendapatkan wakil rakyat yang berkualitas. Bukan kualitas yang dihasilkan, berapa besar pemodal, berapa besar yang dibawa oleh seorang calon anggota dewan, tapi berapa besar kemampuannya untuk menghadirkan satu pengabdian. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Cerdasnya masyarakat untuk menjadikan proses pemilu ini menjadi pemilu jujur dan adil yang menghadirkan sebuah perubahan, tentunya ini menjadi semangat yang terus berkobar pada seorang yang memang selalu dekat melayani bersama masyarakat. Pak, ini kan Bapak kan banyak bertemu nih. Ya. Dari 47 tempat ini pasti dong ada, ya. Ada yang memang selalu disampaikan kepada masyarakat. Kalau boleh tahu nih, apa program? Jadi tadi saya sengaja menyampaikan ke masyarakat terkait dengan cara memilih 5 kertas suara, cara memilih kertas warna hijau kabupaten, Pak Sukaryadi dari Partai Nasdem, dan nomor urutnya 2, dan masyarakat juga banyak menanyakan terkait dengan program KIS, program pembuatan KTP apa. Alhamdulillah banyak yang tertangani dan terbantu, dan saya juga akhirnya melihat pengalaman-pengalaman saya coba membuat satu terobosan yang saya lakukan, dan ini bismillah karena saya niatnya untuk pengabdian dan niatnya juga untuk dekat dengan rakyat, maka saya mengeluarkan satu kartu, kartu KBR, kartu bela rakyat. Dan di sini ada tulisan pendekarnya di dalam kartu ini. Ini pendekar ini adalah pendukung Dewan Sukaryadi, dan posisi kartu ini juga ada nomor NIK dan lain-lainnya, dan di belakangnya di bawah KBR ini ada tulisan digunakan sebagai usulan bahwa kartu ini menjadikan suatu ikatan saya dengan masyarakat. Sekarang saya memberanikan diri karena kebanyakan orang kalau sudah saya terpilih terus pada ngaku-ngaku semua. Dan saya akhirnya membantu siapa saja. Padahal ini saya pengen memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kalau sampean dalam 2 menit memilih saya aja ogah, nggak mau, kenapa pada waktu saya jadi nanti minta tolongnya ke saya? Minta tolonglah kepada dewan yang dipilihnya. Dan ini kan menjadi suatu konsekuensi, resiko. Dan ini menjadikan suatu langkah saya, sikap saya. Akhirnya saya membuat kartu. Kartu KBR ini saya buat dan sudah keluar hampir 14.000, 15.000 kartu. Dan alhamdulillah respon masyarakat punya tingkat kepercayaan tinggi, dan di dalam kartu ini ada digunakan sebagai usulan yang satu, bantuan untuk beasiswa, bantuan untuk pertanian, bantuan untuk kesehatan, dan bantuan untuk hukum. Bantuan hukum juga saya siap. Dalam arti saya juga sekarang jadi Humas Dr. Hermanto. Dr. Hermanto SIMHU memberikan kepercayaan ke saya untuk menjadi humasnya dalam proses mediasi hukum dan lain-lainnya.
Dan di sini posisi ini juga di poin kelimanya ada manfaat untuk pengundian door prize. Dan ikatan dengan masyarakat setiap tahunnya saya harus ketemu, ngobrol dan lain-lain, dan tegur sapa terus berjalan. Ini menjadikan satu langkah saya agar masyarakat paham bahwa dalam 2 menit ini masyarakat diuji untuk bisa memilih saya, dan setelah itu 5 tahun saya harus mikirkan orang yang memilih saya. Dan manfaat inilah kartunya. Di luar kartu ini juga, saya pengen membantu masyarakat terkait dengan posisi pembuatan KIA. Karena kartu identitas anak pun, ini kadang-kadang terabaikan. Di kota-kota sudah pada buat kartu KIA, tetapi di Kabupaten Cirebon, di tingkat desa, masih jauh. Banyak sekali masyarakat yang belum punya KIA. Maka masyarakat yang punya kartu KBR, orang tuanya, anaknya dibuatkan KIA. Dan posisi hal-hal lain termasuk kayak akte. Ada punya akte tanah, tapi nama SPPT-nya masih orang lain. Perubahan nama SPPT ngacu kepada pemilik tanah itu gratis saya bantu. Dengan posisi kartu ini. Jadi ini menjadi kartu langkah saya, sikap saya bahwa saya mau kontak politik langsung dengan masyarakat, karena saya khawatir tim sukses saya punya kesibukan di Jakarta, kesibukan merantau kemana, nanti masyarakat terbengkalai. Dan tidak fokus. Nah, nanti masyarakat yang pengen mengusulkan apa-apa nggak berani. Saya nggak kenal Pak Sukaryadi. Tim suksesnya nggak ada, lagi merantau. Akhirnya dia ogah ketemu saya, segan. Dengan adanya kartu ini, maka dia berani langsung datang ke rumah saya tanpa tim sukses. Dan ini saya butuh. Masyarakat tidak punya kecangguhan untuk dekat dengan saya. Ketika menyampaikan. Betul. Kalau boleh saya ambil kesimpulan, ini sudah terjawab. Tadinya mau saya tanyakan pemirsa. Ini jangan-jangan Pak Sukaryadi juga sama dengan calon yang lain. Mau bagi-bagi aja, terus say goodbye. Tapi dengan adanya kartu KBR ini, dengan slogan pendekarnya ini, sudah dipastikan. Tidak ada komunikasi yang terputus dari para pemilih dengan calon yang dipilih. Betul. Ya. Tadinya saya mau tanyakan ini. Tapi dengan adanya KBR ini kita yakin Pak Sukaryadi memiliki sebuah niatan untuk menjadikan para pemilih ini tidak terputus komunikasinya. Kita kan pertemuan ini murni, tidak ada desain-desainan. Makanya saya kartu juga tahun ini baru tahu kan. Baru tahu saya. Walaupun season ini mau tutup, tetapi kan saya baru tahu bahwa ini program yang saya gelontorkan untuk proses perubahan wakil rakyat dalam proses pendekatan dengan rakyat. Dan saya bismillah, karena memang niatnya saya tulus, pengen dekat dengan masyarakat, dan saya sudah terbiasa dengan dekat dengan masyarakat. Jadi nggak ragu. Karena apa? Saya pernah jadi kubu, pernah jadi pasar, pernah jadi anggota Dewan, dan pernah membuktikan dari usulan 4 usulan, 5 usulan poin ini sudah saya lakukan semua. Pada waktu saya di periode tinggal dilanjutkan. Ibaratnya kalau kita belajar tuh bukan ngebet dari pertama ya. Membuka halamannya tuh tinggal melanjutkan halaman ya. Luar biasa pemirsa. Ini yang perlu dicontoh. Dengan adanya kartu seperti ini, pemilih ini memiliki sebuah ikatan bahwa tidak akan pernah ditinggalkan dan tidak akan pernah tertutup pintu dari seorang anggota dewan. Ini sebuah pembelajaran bagaimana kita mengkomunikasikan arti makna amanah dari masyarakat ini kepada seorang anggota dewan. Suara Anda memang berharga dan tentunya Anda akan bijak untuk terus menjadikan bagian dari cerdasnya generasi melalui pesta demokrasi ini. Baik, terakhir Pak Sukaryadi ini. Sebenarnya sih kita pengen ngobrol banyak nih, ngobrol panjang, cuma kan karena aktivitas, jadwal yang begitu padat. Terakhir nih, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa, khususnya yang dari Dapil 2? Mana? Kalau saya ingin ke masyarakat itu punya kemantapan memilih. Memilih ada slogan jangan memilih kucing dalam karung, tapi memilih figur orang yang memang sudah nyata. Walaupun belum ketemu langsung, belum silaturahmi langsung, ini jangan menjadi keraguan. Saya harap masyarakat dengan posisi tahu bahwa Sukaryadi, tahu bahwa mantan anggota dewan, mantan kubu dan bisa dipercaya, maka masyarakat jangan ada keraguan, pilih. Ya, harapan saya itu. Dan di dalam posisi ini pun
Pak Soekardi ingin mengharapkan masyarakat yang cerdas. Karena memilih anggota dewan bukan hanya 1, tapi 7 di dapil ini. Maka dari 7 dapil, dari 7 anggota dewan yang terpilih nanti, kira-kira anggota dewan yang betul-betul punya keniatan untuk pengabdian dan mau dekat dengan rakyat. Ini yang saya harapkan. Jadi punya kemantapan batin bahwa memilih tidak melihat besar kecilnya uang. Ya. Kepuasan batin itu akan tercipta manakala kita bisa menjadikan hati ini sebagai pertimbangan untuk menentukan pilihan. Pemirsa, bagaimanapun sebuah perjalanan ini diawali dari niat baik untuk menjadikan pengabdian. Berdasarkan sejarah terlahir dari orang tua sebagai seorang ku di Kejuden, ya, kemudian menjadi kubu, menjadi kepala ketua pasar sampai ketua partai sampai anggota dewan, dan ini akan terus digaungkan untuk terus menjadikan kemaslahatan di pencalonan. Ngomong-ngomong, ini nomor berapa? Oh iya. Sebelum saya menyampaikan nomor urut, saya sampaikan juga, lupa Andodi. Alhamdulillah saya di 2021 saya menjadi ketua umum IPSI Budiasi Kabupaten Cirebon. Oh iya. Pencak silat Budiasi itu. Betul. Umumnya saya, dan saya di Indramayu juga ada cabangnya, di Kota Cirebon juga ada cabangnya, dan saya juga alhamdulillah sebagai penasehat dari PPDI. Perangkat desa itu di tahun 2022, dan saat ini juga di kemarin di bulan 9 2023 saya ditetapkan menjadi ketua Presidium Parade Nusantara wilayah Jawa Barat. Jadi walaupun belum punya jabatan jengkolnya, tapi jabatan kepercayaan dari lembaga lain, saya sebuah ada pengakuan dan saya harus mampu melakukan itu. Oke. Nomornya nomor berapa ini? Nomor kayaknya kan tadi udah tahu ya. Karena kalau posisi saya nyalon ke sekarang yang kedua kali pengen terpilih menjadi anggota dewan, jadi layaknya nomor 2. Ini informasi yang sangat penting, dan tentunya saya dengar juga nih Pak Sukaryadi menjadikan rumahnya menjadi posko. Siapapun boleh datang. Ya. Ini alamatnya di mana? Untuk alamat saya perlu saya sampaikan bahwa saya di 2019 saya habis untuk bebek, untuk ayam sampai kandangnya. Habis rumah saya, apa ini semua habis. Tapi saya karena keyakinan dengan Allah, dan alhamdulillah dalam tempo 1 bulan 9 hari saya bisa beli tanah lagi, dan saya bisa bikin gubuk lagi di sini. Dan ini keajaiban luar biasa, dan saya syukuri sama Allah. Betul-betul ini langsung dibayar kontan oleh Allah. Karena tidak mudah untuk membangun suatu gubuk atau tempat tinggal ini. Saya merasakan sendiri, bahkan kalau mungkin naudzubillah kalau ada yang meninggal di sini, saya mungkin disangkanya nyupang. Karena apa? Nggak punya pekerjaan, nggak punya apa, tapi kok bisa bangun rumah. Dan ini kan semua kembali kepada Allah yang bisa membolak-balikan kita dan pikiran kita, rezeki kita kan. Maka di sini alamatnya Blok Tunggak Jati, dan ini Tunggak Jati luar biasa. Blok yang saya tempati ini adalah Tunggak Jati, Blok Tunggak Jati, RT 04, RW 02, Desa Getasan. Saya ini di Desa Getasan dulu, Desa Kejuden, saya Desa Getasan dulu, Desa Kejuden KTP juga masih Kejuden, sampai saat ini juga masih Kejuden. Tetapi setelah saya jadi anggota dewan, saya punya kewenangan untuk membina semua desa yang ada di dapil 2. Maka saya pindah di Getasan nantinya. Kalau saat ini saya masih belum tega lepas Desa Kejudennya. Jadi KTP-nya masih Kejuden. Oke lah, ini luar biasa nih perjalanan. Tapi ini pemirsa pasti ada yang penasaran. Makanya nanti pemirsa kita akan bahas lagi bagaimana sebenarnya perjalanan dari arti pengabdian ini. Tapi kemarin saya belum ini ya. Belum fix nih, belum fixnya begini. Ternyata sebenarnya saat ini Pak Sukaryadi itu harus menghadiri sebuah acara. Nah, acaranya acara apa saya nggak tahu. Tapi semuanya beliau lakukan, semuanya beliau berjalan begitu seperti aliran air yang selalu mengalir, di mana kembali pada pengabdian itu menjadi kebanggaan baginya untuk selalu bisa mengabdi pada masyarakat. Perjalanan panjang
sebuah pengabdian kepada masyarakat tanpa kenal lelah telah tercatat sebagai sebuah niatan ikhlas untuk mengabdi dan berbakti. Bagaimana sebuah sejarah terlahir dari orang tua kubu biasa mengabdi pada masyarakat dan sampai sekarang mengabdi pada masyarakat. Dan kita bisa melihat satu keharmonisan ini kita bisa menyaksikannya melalui bagaimana harmonisnya keluarga Pak Sukaryadi ini. Nah, pemirsa, di balik kesuksesan tidak terlepas hadirnya pendamping, kehadiran anak-anak yang selalu mensupport, menjadi gambaran bahwa ini semua adalah karena satu hati frekuensi untuk menghadirkan sebuah perubahan. Pak Todi, Ya, kakak saya hari ini ulang tahun pas tanggal 3 bulan 2. oh subhanallah, kenapa nggak ngomong? Kalau ngomong kan saya tak ini kan tuh pemirsa. Waduh, selamat ulang tahun. Terima kasih. Sehat-sehat. Sehat selalu. Amin. Jadi ulang tahun. Waduh. Selamat ulang tahun. Ini keluarga Pak Sukaryadi, ada adik, ada istri, ada anak-anaknya yang mengucapkan selamat ulang tahun. Dan seperti inilah sebuah keindahan yang kita saksikan di keluarga yang terbiasa dalam sebuah keharmonisan di tengah keluarga, masyarakat, dan tentunya ini harapan bagi kita semua untuk mengadakan satu perubahan. Nah, pemirsa, kita akan selalu terus memberikan informasi, inspirasi, dan motivasi. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini bisa memberikan satu inspirasi dan motivasi bagi kita semua bahwa sejatinya sebuah pengabdian terlahir dari niat yang tulus yang terbiasa untuk melakukannya. Akhirnya pemirsa, saya Todi Bintang mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Sami-sami.